Nah, di sini spektakulernya teman-teman, saya juga baru tahu kalau bibit anggur yang dalam bentuk barerot itu mampu bertahan selama ini teman-teman. Ini sudah 54 hari ya, saya ingatkan, mungkin 6 hari lagi saya biarkan pun ini masih akan hidup teman-teman. Berarti kalau 6 hari lagi 2 bulan ini teman-teman, paket ini di perjalanan. Ini akan kita bongkar ya, kita bongkar, kemudian akan sekalian kita tanam ya teman-teman. Nah teman-teman, perlu juga diketahui, sepertinya yang membuat bibit ini bertahan media yang saya pakai teman-teman. Jadi buat seller-seller pengirim bibit, bolehlah pakai media ini. Sepertinya saya rekomendasikan ini. Nah ini 54 hari teman-teman, masih lembab. Ya teman-teman, Oke. teman lihat anggur aku, lihat anggur aku di sana sama ini sama itu. Oh mana nak? Ini Oh. sama Oh. anggur aku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Pas ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, pohon anggurnya tumbuh subur dan segera berbuah lebat ya teman-teman. Kita juga akan menyapa juga nih teman-teman. Ternyata alhamdulillah ya, bukan hanya teman-teman di Indonesia yang sering mengikuti channel kita, tutorial kita mengenai perawatan anggur impor. Ternyata ada teman-teman dari negara-negara tetangga yang biasa mengikuti channel kita juga ya. Dari Malaysia, apa kabar Malaysia? Apa kabar juga teman-teman dari Vietnam, dari Filipina? Pokoknya semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuka paket. Tetapi uniknya teman-teman, paket yang saya buka ini, yang akan kita saksikan bersama-sama, ini adalah paket yang saya kirim sendiri teman-teman. Paket yang akan kita buka ini yaitu paket bibit anggur impor yang saya kirim sendiri dalam bentuk barerot teman-teman. Nah teman-teman, yang perlu kita sama-sama tahu dan sama-sama kita lihat, paket ini teman-teman saya kirim ke Nusa Tenggara Timur, NTT, yaitu Kabupaten Sabu Raijua ya. Ini tanggal 13 bulan Desember tahun 2022 teman-teman. Nah, sekarang yaitu tanggal 5 Februari tahun 2023 teman-teman. Bayangkan berapa hari itu teman-teman. Itu lamanya 54 hari teman-teman. Paket ini di dalam perjalanan. Ini paket kita kirim dalam bentuk barerot ya. 54 hari dalam perjalanan. Kalau saya menerima paket ini, karena ini hari Minggu, saya terima hari Kamis yang lalu, yaitu tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari, dan masih saya biarkan saja di rumah. Karena saya baru sempat buat videonya hari ini, setelah 3 hari paket saya terima kembali, baru saya sempat buat video. Waktu saya menerima paket di pihak jasa pengiriman, saya videokan teman-teman. Paket saya yang saya kirim dikembalikan lagi ke saya. Kronologisnya, paket terlalu lama di jalan teman-teman. Jadi paket ini sampai ke tangan pelanggan setelah sebulan lebih teman-teman. Mungkin hampir 1,5 bulan, saya lupa menghitung waktu itu. Kemudian ditolak oleh pelanggan saya, tetapi komunikasi kita tidak putus ya teman-teman, dan itu saya pertanggungjawabkan. Nah kemudian paket saya kirim ulang dengan jasa pengiriman yang berbeda, dan itu kalau nggak salah 5-6 hari saja sudah sampai teman-teman. Bahkan sekarang sudah tumbuh,
sudah hidup di sana bibit itu. Dan paket yang ini belum juga sampai ke tempat saya teman-teman. Nah, baru setelah 51 hari paket ini dikembalikan ke saya karena ditolak oleh pelanggan karena sudah terlalu lama. Ya wajar juga ditolak karena ini bentuknya bibit dan resikonya untuk kematian sangat-sangat tinggi teman-teman. Nah, tapi setelah paket saya terima teman-teman, kebetulan waktu itu saya mengantar lagi pemesanan bibit, saya antar ke jasa pengiriman. Nah, pihak kurir menyampaikan, "Om, katanya ada paket yang dikembalikan." "Oh iya," kata saya bilang, "mana? Saya juga tahu kan paket itu memang yang akan dikembalikan." Kemudian saya terima. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Memang sudah seperti ini, sudah dibuka, sudah beginilah kondisinya, sudah penyok ya, rusak di mana-mana. Walaupun ini kita melakukan pengiriman sudah dengan prosedur standar ya teman-teman. Ini dengan kardus yang tebal, bukan kardus sembarangan ya. Entah apa masalahnya sewaktu itu, kenapa paket ini bisa sangat lama sampai ke tempat pelanggan. Lebih dari 1 bulan, 17 hari kalau nggak salah itu. Dan akhirnya ditolak dan dikembalikan ke saya dengan kondisi seperti ini. Ada juga sesuai prosedur kok teman-teman. Di sini ada surat karantina seperti biasa. Jika kita melakukan pengiriman bibit di luar dari provinsi, maka akan ada surat karantina seperti ini teman-teman. Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area. Nah, ini diterbitkan di Bandar Lampung ya, karena wilayah saya di Bandar Lampung. Saya ada di Pringsewu Lampung teman-teman. Jadi karantina ini dari pihak Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian Bandar Lampung. Ini teman-teman. Dan sebenarnya ini teman-teman, ini sudah saya follow up beberapa kali ke pihak jasa pengirimannya teman-teman, baik via WhatsApp ya, WA, baik ataupun via telepon ya, saya hubungi. Sebenarnya paket ini dalam jangka waktu 3 hari sudah ada di Kupang, 3-4 hari sudah ada di kota Kupang teman-teman. Nah, tetapi untuk ke Kabupaten Saburai Juanya tidak berjalan. Paket ini stuck atau diam di tempat di Kupang terus teman-teman selama ya sebulan lebih gitu. Kita follow up hari ini katanya besok, kita follow up beberapa hari kemudian katanya besok, tetapi saya cek paket masih ada di Kupang, diam di tempat. Nah, akhirnya setelah sebulan setengah lebih baru paket dikirim ke pihak pelanggan. Kemudian oleh pelanggan ditolak, otomatis paket dikembalikan ke saya. Oke, begitu kronologis ceritanya. Kemudian ini kita akan buka teman-teman. Nah, di sini spektakulernya teman-teman, saya juga baru tahu kalau bibit anggur yang dalam bentuk barerot itu mampu bertahan selama ini teman-teman. Ini sudah 54 hari ya, saya ingatkan, mungkin 6 hari lagi saya biarkan pun ini masih akan hidup teman-teman. Berarti kalau 6 hari lagi 2 bulan teman-teman paket ini di perjalanan. Ini pun sudah saya biarkan selama 3-4 hari di rumah, masih saja hidup si bibit ini. Saya baru tahu kalau bibit anggur dalam bentuk barerot itu bisa bertahan selama ini teman-teman. Apakah ini hanya kebetulan atau media yang saya pakai untuk pengiriman ini teman-teman yang jadi penyebab bibit ini bisa bertahan selama ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin memesan bibit dalam bentuk barerot, saya sarankan tidak usah khawatir teman-teman, ke siapapun itu ya. Yang penting bibit yang dikirim dalam bentuk barerot itu bibit tua teman-teman, nggak sembarang bibit juga ya.
ada SOP-nya lah, ada SOP standar. Nggak semua bibit bisa kita kirim dalam bentuk barerot. Oke, ini bibit karantina sudah ya, ada karantina ini. Nah, kemudian akan kita buka teman-teman. Ini masih hidup teman-teman, kita kirim dengan bentuknya udah begini kan. Siapa ngira lah ini bibit akan hidup gitu ya. Tapi faktanya kita akan buka. Kalau ini memang sudah dibuka dari sana, saya terima sudah seperti itu. Ini akan kita buka. Jadi buat teman-teman yang ragu kalau anggur impor itu mati di perjalanan, untuk selanjutnya nggak usah ragu lagi teman-teman. Tetapi ya tetap juga jangan sembarang pilih seller. Kadang-kadang yang jadi masalah, seller ini memaksakan bibit kecil yang belum tumbuh akar pun dikirim. Nah, itu yang membuat kecewa pelanggan. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang sering pesan bibit ke saya, silakanlah sekali-sekali komentar apa kesannya, bagaimana ketika melakukan pemesanan bibit ke Lito Muhammad ya. Kita bimbing benar-benar teman-teman, dari bibit diterima, dari bibit sebelum dikirim kita videokan, bibit kita juga ber-ID. Sudah itu bibit diterima kita bimbing bagaimana penanganannya, pembuatan media tanam, perawatan jamur dan hamanya, sampai pembentukan cabang, pembuahan, itu kita bimbing teman-teman. Gak usah khawatir. Rata-rata pelanggan yang memesan bibit ke saya selalu terjaga silaturahminya, karena di sini yang saya pegang yaitu kita belajar bersama, berbagi pengalaman teman-teman. Jadi di sini mudah-mudahan kita bisa memiliki pohon anggur yang berbuah di halaman rumah kita masing-masing. Tujuannya begitu. Jadi rata-rata nggak ada putus silaturahmi teman-teman. Selagi ada komunikasi dua arah ya. Jika ada kendala bertanya, bolehlah teman-teman yang sering memesan bibit komentar bagaimana kesan-kesannya, biar teman-teman yang ragu bisa yakin. Nah, waktu itu ini teman-teman, saya juga mengirimkan entres. Kalau entres sudah jelas ya nggak tahan karena sudah 54 hari teman-teman, sudah rusak. Kondisi entresnya seperti ini. Ini entresnya teman-teman. Nah, tapi untuk bibitnya teman-teman, nih, ternyata 54 hari diombang-ambing di dalam perjalanan dengan pakan yang sudah rusak masih hidup teman-teman. Ini amazing banget ini. Saya wow, saya nggak nyangka teman-teman. Kalau di bawah 1 bulan saya masih ada harapan lah bibit itu bisa hidup. Ternyata hampir 2 bulan pun bibit anggur impor itu ketika kita kirim dalam bentuk barerot masih bertahan teman-teman. Ini buktinya saya sendiri yang melakukan. Saya yang ngirim, kemudian dikembalikan lagi ke saya. Nah, ini berkah juga ya buat kita ya. Walaupun ini tampaknya gagal dalam pengiriman, tetapi bisa kita buatkan tutorial agar teman-teman semua bisa tahu ternyata bibit anggur itu bisa bertahan selama ini ketika kita kirim dalam bentuk barerot dan pengirimannya yang benar. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini ada beberapa, ini ada Harol, kemudian ada Akademik, kemudian ada Heliodor. Ini Heliodor nih teman-teman. Heliodornya nih bertunas teman-teman.
Nah, ini jenis Jupiter. Jenis Jupiter. Nih, bertunas juga teman-teman nih, bertunas. Kalau yang Heliodor ini bertunas di bawah sambungan ya. Kalau yang Jupiter di atas sambungan, Harold juga di atas sambungan. Dan ini transfigurasi ini di atas sambungan nih teman-teman. Masih hidup semua dari 1, 2, 3, 6 bibit. 6 bibit. Ada yang mati nggak ini? 6 bibit. Coba kita potong ini. Hidup semua teman-teman, masih segar tuh. Masih segar teman-teman. Masih segar. Ya. Saya sangat salut teman-teman, ternyata bisa bertahan selama ini bibit yang kita kirim dalam bentuk barerot. Ini akan kita bongkar ya. Kita bongkar. Kemudian akan sekalian kita tanam ya teman-teman. Nah, teman-teman, perlu juga diketahui, sepertinya yang membuat bibit ini bertahan media yang saya pakai teman-teman. Jadi buat seller-seller pengirim bibit, bolehlah pakai media ini. Sepertinya saya rekomendasikan ini. Nah, ini 54 hari teman-teman, masih lembab. Dan ini kokopit teman-teman. Saya menggunakan media kokopit untuk pengiriman barerot ya. Dan ini sangat awet. Kita akan lihat bibitnya. Tuh teman-teman. Masih lembab. Walaupun hampir 2 bulan di perjalanan ya. Nah, inilah kondisinya. Tuh teman-teman. Nih, bahkan akar putih, akar baru pun masih ya. Bisa dilihat kamera. Nih, banyak akar putih tuh. Berarti ini akar yang baru berkembang. Oke. Oke ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita siapkan medianya. Ini akan kita tanam. Saya sangat salut dengan pengiriman ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin memesan bibit dalam bentuk barerot, nggak usah khawatir, karena sangat aman. Oke, langsung saja kita tanam ya teman-teman. Yuk, ikuti terus. Nah, baiklah teman-teman, ini akan kita tanam ya. Kita kurangi dulu medianya. Kemudian kita pisahkan. Waktu itu ini akar-akar kita gulung teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini Heliodor masih hidup atau tidak, kita akan lihat. Untuk Heliodor mati teman-teman. Tetapi untuk rootstocknya atau RS-nya masih hidup teman-teman. Tuh, seperti itu ya. Masih hidup. Ini kita tanam saja, kita ambil RS-nya. Nanti setelah tumbuh bisa kita grafting lagi sambung pucuk teman-teman. Sepertinya hanya Heliodor ini yang gagal. Oke, ini Heliodor 1 kita letakkan. Kemudian kita ambil lagi. Nah, ini transfigurasi teman-teman. Transfigurasi ini sambungannya ya. Dan ini bertunas. Oke. Oke ya teman-teman, bisa dilihat kondisi transfigurasinya. Kita sambung pucuk ini waktu itu. Bahkan RS nya juga bertunas. Kita buang tunas di RS, dan kita tanam juga.
kedua. Kemudian ini ada Jupiter. Jupiter juga di rootstock tumbuh tunas dan di sambungan juga tumbuh tunas. Nah, yang di tumbuh tunas di rootstock kita buang ya teman-teman, biar tunasnya fokus ke entres Jupiternya ini ya. Oke, dan ini masih segar. Kita potong aja ujungnya nih. Oke. Ikuti terus ya teman-teman, karena di sini nanti ada panduan jika kita menerima bibit dalam bentuk barerot, bagaimana penanganannya. Nah, ini harol. Ini jenis harol. Setiap bibit yang kita kirim kita usahakan ber-ID ya teman-teman. Ketika ID masih tersedia maka akan kita pasang, kecuali ID-nya memang dalam kehabisan. Dan itu semua kita jelaskan ke pelanggan. Bibit yang kita kirim juga kita garansi teman-teman sebulan. Semua bibit yang kita kirim sebulan garansinya. Jika bibit mati maka akan diganti. Pelanggan hanya dikenakan ongkos kirim saja. Nah, ini samurai teman-teman. Kalau yang ini samurai saya ingat tanpa ID, tetapi ini masih hidup juga teman-teman, masih segar. Ini samurai. Oke, satu lagi terakhir. Nah, ini jenis akademik. Jenis akademik. Akademik sambungannya di sini teman-teman nih. Bekas sambungannya masih terlihat. Dan tunas-tunas yang ada tumbuh di RS kita buang di rootstocknya. Nah, kita pelihara yang tumbuh di sambungan, di atas sambungan. Nih, akar-akar barunya pun masih tumbuh. Nah, buat teman-teman yang melakukan pemesanan bibit, ini penanganannya teman-teman, baik itu barerot maupun bibit langsung begini ya teman-teman. Kita kirim dengan media, ataupun barerot seperti ini dengan media. Kita packing dengan polybagnya ataupun dengan barerot, itu penanganannya sama teman-teman. Hanya berbeda ketika itu dalam bentuk barerot maka kita akan tanam, langsung kita siapkan media tanam. Tetapi kalau kita kirimnya pemesanannya dengan media tanam seperti ini dengan polybagnya, maka tinggal penanganan selanjutnya saja, yaitu penyiraman. Tetapi jangan langsung ditanam ya teman-teman, karena banyak juga pelanggan ini yang langsung ditanam. Ketika bibit diterima langsung ditanam teman-teman. Saya sarankan jangan langsung ditanam. Nah, penyiraman diusahakan menggunakan vitamin B1 pertanian ya teman-teman. Atau yang paling simpel, air cucian beras yang pertama teman-teman. Terkadang kita sulit untuk mendapatkan vitamin B1 pertanian ya, atau belum sempat, maka pakai air cucian beras yang pertama. Itu sama teman-teman, kandungannya sama. Nah, kita campur dengan air.
Kalau air cucian beras tidak usah dicampur dengan air ya teman-teman, langsung saja air cucian beras yang pertama itu disiramkan. Kalau vitamin B1 pertanian kita campur dengan air, kemudian kita siramkan, siram jenuh saja, siram jenuh. Kemudian kita letakkan di tempat teduh dulu teman-teman, jangan langsung di tempat yang full sinar. Nah, ketika penanaman baru kita pilih titik tanam yang full sinar teman-teman, karena anggur suka dengan sinar. Begini penanganannya teman-teman. Jadi kita siram jenuh tidak apa-apa dengan media yang poros ya, atau yang cepat diserap oleh air, jangan media yang padat, karena akar anggur ini akar serabut. Jadi agar akarnya cepat berkembang, jadi kita membuat media yang poros atau gembur teman-teman. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat semua pelanggan yang telah melakukan pemesanan bibit ke Lito Muhammad. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah mudah-mudahan saya akan sangat menghargai kepercayaan semua pelanggan yang melakukan pemesanan bibit di Lito Muhammad ya. Silaturahmi kita selalu terus terjaga, kita selalu berbagi pengalaman. Saya juga rasanya sangat senang teman-teman ketika pelanggan-pelanggan, sahabat-sahabat kita semua mengirim video ke saya, mengirim video dan bercerita kalau anggurnya sudah berbuah. Wah, itu luar biasa, saya ikut senang teman-teman. Bangga saya bisa berbagi pengalaman, bisa mengajak teman-teman ikut menanam anggur dan itu dapat berbuah. Kita buktikan ke sanak saudara, tetangga, teman-teman bahwa anggur impor itu bisa berbuah di wilayah kita. Contoh buah seperti ini Baikonur New. Ini berbuah sedompol. Kemudian kita pangkas, itu videonya sudah kita buat. Nah, dan ini sudah berbunga teman-teman. Di atasnya sudah membawa bunga lagi. Bisa dilihat ya, nih. Ini juga bunga teman-teman nih. Ini juga. Kalau karakter bunga Baikonur New ini teman-teman, dia awalnya kecil dan nanti akan membesar seperti ini. Seiring berjalannya waktu dia akan membesar bunganya. Ya. Bisa dilihat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina. Ibu Rina yang saya juga salut, beliau sangat sabar untuk menunggu paketnya ini. Paket ini datang. Walaupun sebelum paket ini datang, saya sudah kirim ulang teman-teman. Saya sudah kirim ulang ke Bu Rina dan sekarang sudah tumbuh semua. Sudah tumbuh semua, sudah hidup. Baru paket ini kembali ke saya. Tapi sekali lagi tidak apa-apa, ini kita jadikan tutorial ke teman-teman semua. Kita jadikan pengalaman bahwa bibit anggur dalam bentuk bararot itu bisa bertahan selama ini teman-teman. Dengan penanganan yang tepat, dengan media yang tepat, dengan packing yang tepat, dia bisa bertahan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Setiap bibit yang kita kirim, kita akan videokan, kita akan pandu dari awal bibit diterima sampai perawatan, pembuahan, media tanam, semua kita pandu teman-teman. Boleh teman-teman yang sudah melakukan pemesanan bibit boleh berkomentar apakah itu tidak saya lakukan, bagaimana pengalamannya selama memesan bibit ke Lito Muhammad. Boleh teman-teman berkomentar di bawah. Kemudian ada yang spesial juga, setiap bibit yang kita kirim kita garansi 1 bulan teman-teman. Jika mati akan kita ganti. Jadi pelanggan atau sahabat-sahabat semua hanya mengganti ongkos kirimnya saja. Seperti Ibu Rina ini. Ibu Rina ini sudah kita kirim ulang. Oke teman-teman,
Semoga video kali ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita semua ya, termasuk saya terutama khususnya, karena ini saya sudah alami sendiri pengiriman barerot selama 54 hari dan masih bertahan. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar, di like juga, di share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman, dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad. Nah, ini teman-teman, kita kirim bibit dalam bentuk barerot. Ini tanggal berapa ya Mas ya? Tanggal 2. Sebulan setengah ini teman-teman. Sebulan setengah nggak sampai, dan bibit kembali lagi ke saya. Nah, nanti akan kita buka apa bibit ini masih bisa bertahan apa enggak. Kita akan tes kekuatan bibit anggur dalam bentuk barerot, teman-teman. Ini kemarin kita akan tes kekuatan bibit dalam bentuk barerot, teman-teman. Setelah sebulan setengah kembali lagi ke saya. Dan ini efek cuaca buruk, teman-teman. Bukan kesalahan dari kurir, tapi memang faktor cuaca. Mungkin kemarin kan pihak-pihak jasa penyeberangan juga banyak yang di stop. Jadi inilah kondisi kita ketika melakukan pengiriman online. Tetapi ini sudah saya pertanggungjawabkan dan sudah saya kirim ulang dalam bentuk barerot, dan bibit sudah sampai dalam waktu 5 hari saja. Oke, nanti kita akan buka di rumah ya teman-teman. Ini saya masih di jasa pengiriman. Nanti kita akan unboxing. Sudah robek memang begini dari sana. Ini kita kirim jauh ini kemarin teman-teman, ke Kabupaten Sabu Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke, sampai jumpa di rumah.